Oke, udah ya bisa. Ya, itu record. Sorry, Pak Eni, saya lupa tadi itu. Terlalu bersemangat ini. Oke, kembali lagi ya. Jadi harus diingat, kalau ajaran Katolik, gereja itu bukan kita-kita aja yang hidup. Nah, gereja, persekutuan gereja itu ada 3. Gereja yang berziarah, gereja yang dimurnikan, dan gereja yang berbahagia. Kemudian, nah, persekutuan antara kita yang di dunia, di api penyucian, dan di surga itu tidak terputus. Jadi kita ini tetap bersatu, ya toh, disatukan oleh tubuh mistik Kristus sendiri, oleh kasih Allah sendiri. Ini diperjelas di KGK nomor 955. Persatuan mereka yang sedang dalam perjalanan dengan para saudara yang sudah beristirahat dalam damai Kristus sama sekali tidak terputus. Bahkan menurut iman gereja yang abadi diteguhkan karena saling berbagi harta rohani. Oke, balik lagi saya tegaskan, karena adanya persekutuan gereja yang tadi kita pelajari bersama, gereja berziarah, gereja dimurnikan, gereja bahagia, hubungan kita dengan yang sudah meninggal itu tetap ada, tidak terputus. Oke, selanjutnya, nah kalau hubungan kita ini tetap ada, ya toh, nah terus bagaimana menurut iman Katolik kita berhubungan dengan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya toh, bagaimana kita menjalin komunikasi itu, ya toh, khususnya tadi saya balik lagi gereja kita, gereja yang berziarah, api penyucian, dan gereja yang berbahagia di surga. Kita nggak bicara yang neraka ya, nggak. Jadi cuma 3 yang kita bicarakan persekutuan gereja itu. Nah, mengenai hubungan atau komunikasi dengan arwah orang beriman, menurut ajaran iman Katolik kita melihat ke KGK 958, persekutuan dengan yang telah meninggal. Nah, ini kita lihat gereja kaum musafir menyadari sepenuhnya. Kita menyadari sepenuhnya persekutuan dalam seluruh tubuh mistik Kristus itu. Sejak masa pertama agama Kristiani, gereja dengan sangat hikmat merayakan kenangan mereka yang telah meninggal. Nah, ini sudah mulai dari awal, bahkan sebelum Tuhan Yesus datang yang pertama kali itu sudah ada penghormatan kepada mereka yang meninggal. Nah, itu kita lihat ini, karena itulah suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Nah, itu mungkin yang tadi pagi ikut misa kan kita dengar bacaan pertama ya. Mendoakan mereka yang meninggal supaya dilepaskan dari dosa-dosa mereka. 2 Makabe 12, kalau ayat penuhnya 38 sampai 45 mengenai Yudas Makabe yang mempersembahkan kurban-kurban penebus dosa buat para prajurit yang sudah meninggal. Maka gereja juga mempersembahkan kurban-kurban silih bagi mereka. Doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal, nah ini tidak hanya membantu mereka, tetapi juga akan berdaya guna bagi kita. Oke, singkatnya saya mau sampaikan, karena kita masih bersekutu, bersatu dalam persekutuan gereja dengan yang sudah meninggal, yaitu mereka yang di api penyucian dan mereka yang ada di surga, cara kita berkomunikasi hanya ada lewat mempersembahkan doa dan kurban perayaan Ekaristi. Itu yang diajarkan oleh gereja Katolik. Jadi kita tetap harus menjaga hubungan itu, bahkan dianjurkan. Tapi caranya mempersembahkan doa dan kurban perayaan Ekaristi. Oke. Nah, dasarnya apa? Nah, ini kenapa perlu disebutkan dasar gereja Katolik mendoakan arwah orang beriman. Karena ternyata bagi umat Kristen non-Katolik, mereka tidak apa istilahnya ya, tidak mengakomodasi atau tidak menerima pemahaman mendoakan arwah orang beriman. Sebab ya yang pertama mereka tidak punya kitab Makabe, Yudas Makabe, gitu. Mungkin mereka juga tidak ada istilah mengenai persekutuan gereja. Jadi mereka tidak mendoakan arwah orang beriman, dan seringkali kita umat Katolik dikritik. Kenapa sih kok mendoakan arwah orang beriman? Apakah itu hanya karanganmu saja gereja Katolik? Oh, enggak. Nah, ini makanya saya sebutkan beberapa dasarnya. Dasar Alkitabiah sudah ada. Tadi ya, di 2 Makabe itu bagaimana Yudas Makabe mengumpulkan
uang untuk menjadi kurban penghapus dosa. Dia percaya adanya kebangkitan buat prajurit-prajurit yang sudah meninggal, dan dia merasa bagi mereka yang sudah meninggal ini kalau bisa ditebus dari dosa-dosa mereka itu, mereka akan mendapatkan pahala. Gitu. Jadi itu adalah satu bentuk doa dan mempersembahkan kurban. Nah, kalau dulu kan mempersembahkan kurbannya uang. Nah, kalau kita sudah punya kurban yang paling luhur, ya kurban Ekaristi, tubuh Kristus sendiri, tubuh dan darah Kristus sendiri. Dasar Alkitab yang kedua di Perjanjian Baru juga bisa kita lihat di 2 Timotius bab 1 ayat 16 sampai 18. Ini sedikit saya jelaskan ya. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Jadi ini surat Rasul Paulus ke Timotius. Nah, dia bilang, ya toh, Tuhan kiranya Engkau mengaruniakan rahmat pada keluarga yang namanya Onesiforus. Nah, dia tulis lagi kemudian, ia tidak malu menjumpai aku di dalam keluarga. Onesiforus ini ternyata orang baik yang selalu mengunjungi Paulus di penjara. Kemudian ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan Judas juga menemui aku. Nah, ini ketika di Roma berarti mungkin saat itu sudah berlalu waktu saya di Roma, ya toh, dia itu mencari saya dan sudah menemui saya. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Jadi di sini sepertinya Onesiforus ini sudah meninggal. Kemudian diceritakan Pak Rasul Paulus bikin surat ke Timotius. Ini loh ada Onesiforus. Dia sudah meninggal tapi dia begitu baik. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat-Nya pada keluarganya. Bukan pada Onesiforus, pada keluarganya. Tapi Pak Rasul Paulus juga mendoakan kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Berarti Rasul Paulus mengakui akannya kebangkitan dan dia mendoakan Onesiforus agar bangkit bersama dengan Kristus. Itu kenapa kita mendoakan arwah orang beriman. Rasul Paulus pun juga mendoakan sahabatnya yang si Onesiforus ini. Gitu. Nah, itu dasar Alkitabiah. Ajaran Katekismus Gereja Katolik juga bisa menjadi dasar kita bahwa ajaran ini juga berdasarkan praktik doa untuk orang yang sudah meninggal. Tentangnya kitab suci sudah menyatakan tadi Yudas Makabe. Jadi sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban Ekaristi supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Ini juga baik. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang mati. Ya, ini dasar dari Katekismus Gereja Katolik. Kemudian ada lagi tulisan Bapak-bapak Gereja Awal. Nah, ini ada yang namanya Tertullianus, mengajarkan agar diselenggarakan misa kudus untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, cara kita berhubungan atau berkomunikasi dengan arwah yang sudah meninggal, kita doakan di dalam misa kudus. Ada Santo Cyril dari Yerusalem, dalam pengajarannya tentang Ekaristi memasukkan doa-doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Nanti di sini di bawahnya ada penjelasannya lagi. Kemudian ada Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Agustinus mengajarkan bahwa para beriman dapat mendoakan arwah orang beriman dengan mengadakan derma. Jadi nggak cuma doa saja, tapi kita bisa melakukan derma dengan intensi untuk mendoakan saudara-saudari kita yang ada di api penyucian. Oh iya, sebelum saya lanjut lagi, ini kita ngomong mendoakan arwah orang beriman, mendoakan arwah orang beriman. Tadi kan kita ada 3 ya, ada gereja bersyarah kita, ya toh. Kemudian gereja yang dimurnikan, yang ada di api penyucian, saudara-saudari kita, jiwa-jiwa di api penyucian, kemudian yang ada di surga. Nah, ketika kita bicara mendoakan arwah orang beriman, kita mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Ya, ini yang perlu di-clearkan. Mendoakan arwah orang beriman ini mendoakan saudara-saudari kita di api penyucian. Loh, kemana kalau yang di surga? Terbalik, kalau yang di surga itu kita tidak mendoakan. Mereka sudah bersatu dengan Allah. Gitu. Kita minta mereka menjadi perantara doa kita. Nanti saya jelaskan di terakhir mengenai doa dengan
para kudus. Tapi kita balik lagi mendoakan arwah orang beriman. Oke, tadi itu ya tulisan Bapak Gereja menegaskan bahwa mendoakan arwah orang beriman itu penting. Kemudian ada lagi yang keempat, tradisi para rasul atau gereja awal. Yang tadi yang Santo Cyril dari Yerusalem memasukkan doa-doa untuk orang yang sudah meninggal. Itu nanti kita bisa lihat yang sampai hari ini adalah doa syukur agung. Ya, selalu didoakan pada bagian hampir terakhir, intensi bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Kayaknya Bapak Ibu tahu ya, pasti kan, pas terakhir itu kan selalu ada yang kalau di TPE ya toh, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan selanjutnya. Nah, itu kita sudah diajar dari zaman para rasul sudah dilakukan mendoakan saudara-saudari kita, jiwa-jiwa saudara-saudari kita di api penyucian. Jadi ini dasar-dasar kita sebagai umat gereja Katolik mendoakan arwah orang beriman. Kita ada dasar Alkitabnya, kita juga ada ajarannya, jelas di katekismus, kemudian diperkuat lagi apa yang sudah dilakukan dan ditulis oleh bapak-bapak gereja awal, juga dilakukan oleh para rasul juga. Nah, sudah. Jadi kita jangan bimbang. Cara kita mau berkomunikasi dengan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, yang di api penyucian, yaitu berdoa dan mempersembahkan perayaan Ekaristi. Penting juga. Jadi nggak cuma bisa berdoa saja ya, yang kita bawa doa kita itu di dalam perayaan Ekaristi, di dalam kurban Kristus, tubuh dan darah Kristus sendiri. Oke, kalau kita sudah nggak bimbang, oke, saya mau mendoakan saudara-saudari saya yang sudah meninggal. Tapi tujuannya apa ya? Saya mendoakan ini supaya apa? Saya bisa sebagai umat Katolik, saya yakin, oh ya betul nih, saya tidak salah mendoakan arwah. Tapi tujuannya apa sih? Gitu kan pertanyaannya. Nah, tujuannya mendoakan arwah orang beriman. Sekali lagi tadi saya bilang, kita mendoakan arwah orang beriman itu adalah arwah-arwah di api penyucian. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mulai gatel untuk nanya ya toh. Nah terus gimana kita tahunya yang ini saudara atau saudari saya ini yang sudah meninggal di api penyucian ini masih di api penyucian atau sudah di surga? Nah, kita tidak tahu. Saya tidak tahu, kita ya tidak bisa tahu, tapi kita selalu punya harapan bahwa mereka sudah di surga. Api penyucian itu juga di surga yang tertunda, ya toh. Nanti saya jelaskan bagaimana kalau ternyata saudara-saudari kita yang kita doakan ternyata sudah masuk surga. Nanti ada, tapi saat ini kita bicaranya kita harus punya patokan, kita ini mendoakan arwah-arwah di api penyucian. Kembali lagi tadi, tujuannya apa sih saya mendoakan arwah orang beriman? Nih, yang pertama, supaya arwah-arwah di api penyucian mendapatkan pengampunan atau pengurangan atau remisi atau apa ya bahasanya, tapi istilahnya pengampunan dari siksa temporal, dari hukuman, dan terbebas dari kelekatan pada dosa, sehingga mereka layak masuk dalam kebahagiaan kekal di surga. Kenapa kok harus mereka ini didoakan? Karena arwah-arwah di api penyucian tidak dapat berdoa bagi diri mereka sendiri. Ini memang jadi pertanyaan, loh kenapa ya arwah-arwah di api penyucian tidak dapat berdoa bagi mereka sendiri? Sederhananya kalau saya jawab, setelah membaca dan mendengar, tanya Romo apa, waktunya sudah habis. Atau paling yang menjelaskan itu di Yohanes 9 ayat 4. Ini kata-katanya ya, kita harus mengerjakan pekerjaan dia Tuhan ya, yang mengutus aku. Tadi dianya Allah Bapa yang mengutus aku, ini Tuhan Yesus yang bicara. Selama masih siang, saya ulangi lagi, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku
selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sudah habis waktunya untuk apa ya? Bukan untuk bertobat, tapi untuk melakukan perbaikan atau untuk melayakkan diri untuk masuk ke surga. Itu sudah tidak bisa arwah-arwah di api penyucian. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Karena kita yang bisa mendoakan mereka. Ini diperkuat lagi dengan adanya satu istilah iman komunitas. Ingat, ada cerita tentang si lumpuh yang dibawa teman-temannya. Ya toh, ketika yang lewat atap terus diturunkan, terus kan dijelaskan di Injil, ada Injil Lukas, ada Matius, ada Markus, ya toh. Tuhan Yesus melihat iman mereka, iman teman-temannya, dan berkata, dosamu telah diampuni kepada si lumpuh. Jadi lihat bagaimana kita atau mereka teman-temannya si lumpuh ini yang mampu bisa punya iman kolektif yang dapat menyelamatkan. Kalau dalam kisah si lumpuh menyelamatkan lumpuh, kalau dalam mendoakan arwah orang beriman, iman komunitas kita dapat menyelamatkan arwah-arwah saudara-saudari kita yang di api penyucian. Jadi tujuannya apa? Ya tujuannya untuk membantu saudara-saudari kita di api penyucian untuk segera beroleh kebahagiaan kekal di surga. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tujuannya itu adalah bentuk amal kasih. Jadi itu adalah pengungkapan cinta kasih kita kepada mereka yang di api penyucian. Sama seperti kepada saudara-saudari di dunia ini. Nah ini yang penting juga. Jadi mendoakan arwah itu bukan hanya sekedar mendoakan arwah atau hanya berdoa. Tapi mendoakan arwah itu ternyata sama seperti dengan perbuatan kita di dunia ini membantu saudara-saudari kita. Misalnya ada yang misalnya sederhana aja lah, ada nenek yang harus nyebrang kita bantu, atau ada kita memberikan makan pada yang memerlukan, pada yang miskin, atau kita memberi sedekah. Itu kan perbuatan kasih kita kepada saudara-saudari kita yang ada di dunia saat ini. Nah, kalau kita mendoakan arwah, hal yang sama esensinya, tapi kita lakukan pada saudara-saudari kita yang ada di api penyucian. Itu kita bisa lihat di Galatia bab 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi sebenarnya mendoakan arwah itu perintah Tuhan yang kita lakukan. Kita saling mengasihi, tapi kita mengasihi saudara-saudara yang mungkin kita nggak lihat lagi sekarang ini karena nggak ada di dunia, tapi kita percaya ada di api penyucian, di surga yang tertunda, dan mereka membutuhkan doa-doa kita supaya mereka bisa masuk ke surga. Dan karena itu adalah perbuatan baik kita, perbuatan amal kasih kita, maka itu akan membawa kita kepada kekudusan. Kita menjadi semakin kudus. Jadi tujuannya kalau saya lihat, yang pertama, saudara-saudari kita akhirnya masuk ke surga, kita pun menjadi lebih kudus. Itu tujuan kita melakukan mendoakan arwah orang beriman. Nah, kalau kita sudah tahu dasarnya, oke, saya sudah ngerti, saya sudah yakin bahwa kita harus mendoakan arwah orang beriman. Oh, saya tahu tujuannya kemana. Piye carane, bagaimana bentuknya mendoakan doa orang atau bentuk doa atau mendoakan arwah orang beriman ini. Banyak, yang paling utama perayaan Ekaristi kembali. Kita satukan persembahan doa kita ini dengan tubuh dan darah Kristus sendiri. Kurban kudus sendiri. Perayaan Ekaristi. Kemudian doa-doa devosi. Doa rosario, devosi kerahiman ilahi. Pokoknya doa-doa devosi ini harus didoakan dengan intensi buat para arwah di api penyucian. Perbuatan amal kasih. Ya tadi kita bisa membantu atau misalnya kita punya satu komitmen, oh aku mau nyumbang ini ya, gitu sebagai intensi mendoakan arwah para arwah-arwah di api penyucian, atau saya mau pantang atau puasa yang saya intensikan untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Kita bisa melakukan jalan salib, kita bisa
Nah, sekarang yang kita lakukan doa indulgensi bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Nah, ini memang banyak versi, tapi semuanya ya saya sempat tanya, sorry, ke Romo, ya ke Frater sih ya. Nggak ada masalah, semua bisa dipakai ya toh. Doa indulgensi intinya kan kita memang mendoakan apa memohon belas kasih Tuhan untuk memberikan indulgensi, untuk memberikan pengurangan hukuman siksa temporal bagi jiwa-jiwa di api penyucian atau pengurangan waktu di api penyucian bagi mereka supaya mereka bisa segera beroleh masuk ke dalam surga. Kemudian juga tindakan-tindakan menghormati mereka yang sudah meninggal dunia itu juga bagus. Tadi saya lihat di gereja itu luar biasa. Ada bunga di depan altar, kemudian diberkati Romo. Ya, itu hal yang baik. Tapi kembali lagi ya, tadi jangan jadi salah kaprah. Jangan masih menganggap dengan didoakan, makamnya dibersihkan, dibawakan bunga, terus nanti mungkin ada makanan ini itu, terus mungkin bilang, kalau saya mungkin Kong besok saya ini ada kerjaan ini cuannya gede, tolong Kong supaya goal. Nah, ini keliru lagi nih gitu loh. Ini bukan salah kaprah gitu, bukan iman Katolik gitu loh. Jadi ya kalau kita mau merawat ya merawat. Kita kan ya bagus toh kalau makam kita rawat, bersih, ngelihat itu kan ya senang gitu. Kita ada satu atensi yang baik terhadap mengenang saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Nah, ini salah satu banyak bentuk doa. Dan saya kalau lihat di beberapa Romo di YouTube-nya itu ada yang memberikan kalau si Romo Bayu Ruseno ya, kalau ini yang OP yang di Surabaya itu mendoakan Mazmur 130. Mazmur 130 itu adalah mazmur tanggapan pada liturgi pada perayaan Ekaristi hari ini, Mazmur 130. Ya itu kalau kita baca pelan-pelan ya, sebenarnya mereka yang di jiwa-jiwa di api penyucian itu sangat menderita. Ini kamu dengerin sekalian. Halo, mungkin bisa di-mute dulu, Bu. Siapa itu suaranya di-mute dulu? Ya. Jadi kembali lagi tadi ya kita share ya ke kamu ya. Mama share ke kamu. Siapa tadi ya? Sorry. Oke, ya saya lanjutkan lagi ya. Jadi ada juga kayak romo-romo dari OP itu mendedikasikan mendoakan Mazmur 130. Ada lagi juga dibawa dalam brevir atau doa harian 3 kali pagi, siang, sore ada gitu. Di mute dari Pak Daniel saja sih ya, sebentar ya supaya ini saya coba mute ya. Viro gimana, Vi? Terus? Terus? Berarti? Oh ini Maria. Apa ini di mute ya? Oke. Ya, sorry. Dah, barusan udah di mute. Oke, balik lagi. Ya, itu tadi bentuk doanya ya. Jadi banyak. Tapi yang paling utama saya sarankan perayaan Ekaristi. Oke. Selanjutnya kalau kita sudah tahu bentuk doanya, ada contoh doa singkat yang menurut saya cukup nyaman, bukan nyaman istilahnya merangkum semua sih ya. Kalau setelah saya lihat beberapa artikel kemudian YouTube, ini yang dari doanya dari Romo Bayu Ruseno itu. Jadi ini kata-katanya. Ketenangan abadi berikanlah kepada mereka ya Tuhan. Ketenangan abadi. Kita minta pada Tuhan memberikan ketenangan abadi pada mereka, jiwa-jiwa di api penyucian. Dan semoga cahaya kekalmu bersinar atas mereka. Semoga jiwa-jiwa semua orang beriman yang telah meninggal karena belas kasih Tuhan beristirahat dalam damai. Amin. Nah, itu aja. Itu sudah kita mendoakan orang jiwa-jiwa di api penyucian. Tapi kembali lagi tadi yang saya sampaikan, kita bawa di dalam perayaan Ekaristi. Kapanpun mau perayaan, mungkin Bapak Ibu ada yang perayaan Ekaristi harian, ada yang tiap minggu, kapanpun kita doakan. Kemudian, ini tadi, kita kan nggak tahu saudara-saudari kita yang kita doakan di api penyucian itu sudah masuk surga atau enggak kan? Ya, bukan
wewenang kita atau bukan kita yang atur. Itu adalah kerahiman ilahi ya dari kasih Tuhan Allah sendiri. Tapi kita nggak perlu takut. Kita ya tetap mendoakan. Karena apa? Karena doa dan kurban ekaristi yang kita persembahkan tetap berguna bagi jiwa-jiwa yang lain. Nah, ya kan, saudara kita kan nggak cuma, kalau saya misalnya nggak cuma om, tante, engkong, mak, itu tok wis yang saya doakan, ya nggak bisa. Kan banyak. Paling gampang yang sangat menyentuh saya hari ini di misa mengenang arwah orang beriman itu pembacaan nama-nama arwah yang dipersembahkan oleh umat Paroki Maria Ratu Damai Banyuwangi pada pagi hari ini. Biasanya, saya juga jarang ikut misa mengenang arwah orang beriman, tapi biasanya kalau panjangnya begitu, pikiran saya ini melayang-layang. Kadang-kadang buka HP, atau kadang-kadang kadang-kadang mikir, Romo ya kuat ya ngomong sak gini banyak ya, apa tidak ditulis saja, kayak apa gitu. Tapi hari ini, ya setelah saya juga belajar menyiapkan presentasi ini, saya begitu istilahnya banyak ya saudara-saudari kita yang didoakan ini gitu loh. Enggak cuma kita enggak berpusat pada saudara-saudari atau yang anggota keluarga dekat dengan kita, tapi lihat begitu banyak kerinduan juga ya dari umat ya untuk mendoakan saudara-saudarinya yang sudah meninggal untuk segera bisa masuk ke surga. Jadi ya ini, kalau jiwa yang kita doakan itu sudah masuk ke surga dan itu wewenang dan kerahiman ilahi dari Tuhan, nggak ada masalah, kita tetap berdoa. Karena itu doa kita akan dipersembahkan untuk saudara-saudari lain yang masih ada di api penyucian. Jadi tetap berdoa. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, balik lagi. Tindakan mendoakan arwah itu kan seperti tindakan kita mengasihi saudara-saudari kita yang masih hidup. Membawa kita kepada kekudusan. Mendoakan arwah itu adalah perbuatan yang kemarin ya, hukum kasih. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Ya itu yang kita lakukan. Mereka yang sudah meninggal itu ingat, kita tetap bersatu dengan mereka di dalam persekutuan gereja. Jadi hal yang kita lakukan mendoakan arwah itu juga akan berguna bagi diri kita sendiri, membawa kebajikan bagi kita menuju kekudusan. Oke, tadi kita sudah bicara banyak mendoakan arwah orang beriman, atau itulah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sebagai umat Katolik berhubungan atau berkomunikasi dengan arwah-arwah atau jiwa-jiwa saudara-saudari kita yang sudah meninggal, yang kita punya keyakinan ada di api penyucian. Nah, terus apa semua di api penyucian? Nah, ini bagusnya gereja Katolik. Enggak. Ada yang sudah dinyatakan masuk surga. Lah ya apa cara tahunya? Santo dan Santa. Gereja memberi gelar orang kudus, Santo dan Santa. Tapi enggak bisa dengan dengan begitu saja. Penyelidikannya memakan waktu yang lama, dengan seksama, dengan segala macam, ya toh. Tapi setelah mereka gereja Katolik, ya ahli-ahlinya itu yakin, ya sudah dilabeli. Ini orang kudus, orang yang sudah masuk ke surga, sudah layak bersatu dengan Allah, memandang muka ke muka. Nah ini. Jadi ada, kalau kita bicara tadi gereja yang berbahagia, ya atau para kudus, ini yang mana? Yang Santo Santa ini. Nah, itu ya. Jadi kalau dengan Santo dan Santa, dengan orang-orang kudus ini, gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Sama, berdoa. Tapi kita lain. Kita bukan memohon supaya Santo Santa ini diampuni atau diberikan pengampunan akan siksa temporal. Loh, tidak tersiksa ini. Ini sudah bahagia, ini sudah dengan Allah. Yang bisa kita lakukan berdoanya justru memohon mereka menjadi perantara. Perantara itu apa? Perantara orang kudus ini. Minta, mohon mereka berdoa bersama dengan kita. Dan mendoakan kita kepada Tuhan. Konsili Trente 1563. Lihat kekayaan gereja Katolik mulai abad 16 saja sudah disebutkan. Kita dengan rendah hati berseru kepada para kudus.
dan mempercayakan diri kepada doa-doa, bantuan serta pertolongan mereka. Nih, kita dengan rendah hati berseru pada Santo Santa. Percaya pada doa-doa dan bantuan dan pertolongan mereka untuk memperoleh kurnia-kurnia Allah dengan perantaraan putranya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, satu-satunya penebus dan penyelamat kita. Saya belajar ketika saya menyiapkan presentasi ini, doa yang paling disukai atau permohonan yang paling disukai oleh para kudus itu adalah permohonan untuk bertobat. Makanya kalau Bapak Ibu sadar, yang sering kita doakan di misa, ungkapan tobat pada perayaan Ekaristi. Kalau yang dipilih ungkapan tobat yang ini ya, yang versi ini. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria udah orang kudus ya. Kepada para malaikat dan orang kudus. Dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Bisa. Kita berdoa kepada orang-orang kudus. Kita bersekutu dengan gereja yang berbahagia. Supaya mereka menjadi perantara bagi kita, mendoakan kita. Ya, kalau mendoakan ya samalah kalau kita berdoa ke Tuhan lah ya, bagaimana. Kalau kita bahas doa yang baik, doa yang salah itu nantilah ceritanya. Tapi kan kita tahu mana doa yang benar dengan iman Katolik. Terakhir nih kesimpulannya. Jadi saya rasa Bapak Ibu, saudara-saudari, ayo kita semakin tergugah, semakin lebih tekun mendoakan arwah-arwah orang beriman. Jiwa-jiwa di api penyucian, saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Yuk kita doakan, karena doa kita itu ya perbuatan kasih kita, amal kasih kita. Dan tidak percuma, itu membantu arwah-arwah. Jadi sama, perbuatan kasih kita di dunia ini membantu orang, ini juga membantu saudara-saudari kita di api penyucian untuk segera berbahagia bersama Allah di surga. Ayo kita berikan satu waktu, komitmen atau apa, kita mulai juga memperhatikan. Ya nggak bisa kan, udah deh saya pandemi gini nggak bisa ketemu sama siapa-siapa, nggak bisa bantu-bantu macam-macam, saya doa aja deh, saya doa arwah aja. Ya benar, doa arwah aja benar, cuma kan nanti jadinya nggak jadi makhluk sosial ya, itu juga enggak betul ya. Jadi tetap kita ya berbuat baik di dunia, tapi juga berbuat baik mendoakan arwah-arwah di api penyucian. Tuh, ayo kita lebih tekun. Kemudian yang kedua, sama. Kalau tadi kita mendoakan arwah-arwah orang beriman, kita juga berdoa, memohon lewat perantara orang-orang kudus, ya toh, untuk menjadi perantara akan doa-doa kita, ya toh, akan permohonan-permohonan kita, akan kurnia-kurnia Allah, untuk karunia-karunia Allah di dalam hidup kita, khususnya pertobatan. Ketika kita mengalami suatu kesulitan untuk bertobat, kelekatan, atau pada hal-hal duniawi, kita mengalami, waduh ini kok susah ya Tuhan, ini susah ya. Tuhan juga serasa seperti tidak menjawab misalnya ya, tapi saya selalu percaya Tuhan itu punya jawaban, cuma kita yang tidak paham gitu. Tapi kita punya orang kudus, kita ini ya punya teman gitu loh, ya, atau punya saudara yang bisa kita mintai tolong. Santo atau Santa Maria, Santo Yosef, tolong doakanlah saya, bantu saya supaya saya ini diberikan karunia untuk bisa melepaskan diri dari kelekatan dosa. Gitu. Oke, jadi dua hal kesimpulannya. Yuk kita semakin mendoakan arwah orang beriman, jiwa-jiwa di api penyucian, anggota keluarga sendiri boleh, teman, saudara, siapapun kita doakan. Begitupun juga kita berdoa pada orang kudus untuk mendoakan kita supaya ya paling gampang menjadi kudus sama seperti mereka. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri itu berapa menit nih? Wih, lama ya. 45 menit itu bahan pendalaman iman malam hari ini yang saya mau bagi. Saya bersyukur juga saya bisa membagikannya di hari raya ini, pengenangan arwah orang beriman.
Ya, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sesudah ini, monggo, ayo kita mau sharing, mau saling berbagi, bisa ada pertanyaan atau bisa ada sharing singkat. Ya singkat, soalnya nanti kalau nggak singkat bisa lama ini. Ya sharing-sharing yang bisa saling meneguhkan, ya toh, supaya kita pun juga bisa akhirnya mempunyai satu kebenaran iman, atau bagaimana sih kita berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan arwah secara iman Katolik. Monggo, saya persilahkan yang mau sharing bisa di unmute. Ada yang terpanggil untuk sharing dulu atau coba saya mancing dulu ya. Sebentar. Mungkin yang salah kaprah itu ya, saya sih sering yang saya alami, apalagi kalau saya kan kebudayaannya keturunan Tionghoa ya. Jadi kan memang setelah mempelajari iman Katolik dengan lebih seksama, itu juga banyak hal yang salah kaprah gitu. Paling contoh misalnya ya tadi itu yang saya ingat itu pernah ada mengubur saudara, ya toh. Waktu petinya dimasukkan nggak boleh lihat. Nah, kan lucu toh. Loh, kenapa nggak boleh lihat gitu toh? Semua pada balik badan gitu, pokoknya nggak boleh lihat gitu loh. Ya pokoknya saya dengar gitu katanya kalau lihat nanti melok dicangking, melok diundang, diajak bareng katanya. Wah, ini salah kaprah yang ternyata terjadi gitu menurut saya. Kalau menurut iman Katolik yang tadi kita pelajari, sudah meninggal ya saat itu juga langsung diadili surga atau neraka. Surganya langsung atau surganya tidak langsung melalui api penyucian. Ya, dari situ ada lagi juga mungkin karena satu salah kaprah juga saya bilang ya toh. Saya lewat kuburan. Ini saya lewat kuburan ya toh. Yang dulu saya lakukan, saya bisa bilang permisi ya toh. Nah, ini lucu kalau setelah kita mempelajari, lah permisinya sama siapa gitu kan ya toh. Nggak ada arwah gentayangan kok kalau iman Katolik ya toh. Lalu saya berpikir juga, oh bukan begini caranya. Yang harus saya lakukan ketika saya melalui kuburan, saya mau berdoa. Tuhan, terimalah jiwa-jiwa ini ya toh. Ampunilah mereka ya toh. Berikanlah mereka kasih-Mu, kerahiman ilahi untuk segera masuk ke surga. Itu mungkin bukan mungkin, istilahnya kurang lebihnya yang bisa kita doakan secara iman Katolik. Sebab kalau saya pikir-pikir lagi, kalau saya bilang permisi kan bingung, permisinya sama siapa. Gitu. Oke, mungkin nanti kalau yang lebih tertarik banget dengan hal-hal ini, kembali saya sarankan lihat Katkit punyanya Romo Bayu Aji. Menurut saya cukup expert ya, cukup pakar ya. Jadi dia sudah jelas kok dia bilang. Jadi misalnya dia ada pertanyaan, Romo, lah kalau misalnya ada yang tiba-tiba datang modelnya mirip yang sudah meninggal atau masuk ke dalam orang lain kerasukan ya, yang lagi ada di ruang duka misalnya, tiba-tiba bisa omong semua yang rahasia itu seperti kayak disampaikan ke anggota keluarganya seperti pesan-pesan terakhir, itu bagaimana? Ya itu bukan roh, bukan jiwa itu sudah diadili, itu adalah roh jahat. Nah, tapi kalau kita mau bicara itu nanti jadi panjang. Kembali lagi, cara kita bawa dalam perayaan Ekaristi. Kita doakan di dalam perayaan Ekaristi. Itu cara satu-satunya secara iman Katolik. Oke, mungkin itu sharing singkat dari saya. Mungkin yang lainnya mau sharing, nggak apa-apa, bebas. Yuk kita nggak ada salah benar, kita diskusi bareng, ya toh. Saling memperkaya. Ya, monggo Bu. Iya, terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Saya bersyukur menjadi umat Katolik ya.
keimanan Katolik. Karena di dalam gereja Katolik itu ada keyakinan untuk masih mendoakan arwah-arwah yang masih dalam api pencician. Benar yang dikatakan Pak Daniel bahwa meluruskan yang salah kaprah. Ya masih banyak memang di tempat. Ya barusan tadi siang itu saya ada teman itu bilang katanya didatangi dalam mimpi ayahnya. Didatangi dalam mimpi ayahnya. Malah ceritanya itu malah terjadi gap. Katanya bilang gini, karena dia punya kakaknya itu melenceng dari didikan orang tua. Padahal dulu itu loh kakak saya yang paling disayang, tapi kenapa enggak pernah diimpeni? Justru saya yang diimpeni begitu. Ya saya senyum-senyum aja karena saya percaya bahwa iman Katolik kita itu enggak begitu. Terus termasuk misalnya, datang dalam rupa bau bedaknya bapak saya sendiri itu. Bilang katanya, ibu saya suka datang bawa bau bedak. Kok tahu Pak bau bedaknya? Nah, ya itu saja Pak Daniel dari saya. Saya meyakini bahwa tidak ada roh yang bergentayangan, itu tidak ada. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Ya ini juga saya ada baca juga ya bedaknya atau apanya itu ya memang. Tapi kembali lagi ya toh tidak ada yang lolos dari pengadilan ya toh sudah masuk surga atau neraka. Itu roh-roh yang tidak benar. Oke, mungkin yang lainnya